Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Rahmatika dengan NIM 22042206. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi tugas sistem administrasi negara saya dengan materi perencanaan pembangunan. Konsep perencanaan. Menurut Alexander Abe tahun 2002, perencanaan adalah berasal dari kata rencana yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Nah, dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting. Yang pertama adalah tujuan atau apa yang hendak dicapai. Yang kedua adalah kegiatan atau tindakan-tindakan untuk merealisasi tujuan. Yang ketiga adalah waktu atau kapan kegiatan tersebut hendak dilakukan. Nah, apa yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan masa depan atau untuk masa depan. Dengan demikian, suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon atau reaksi terhadap masa depan. Nah, ada juga definisi perencanaan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN adalah perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. B. Konsep pembangunan. Menurut Shimamura tahun 2006, mengemukakan bahwa pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warga negara memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri. Proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah terdapat hal yang berbeda dalam cakupan, fokus, dan tingkat implementasi. Perencanaan pembangunan di tingkat pusat. 1. Identifikasi kebijakan nasional. 2. Penetapan visi dan misi nasional. 3. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang. 4. Penetapan prioritas nasional. 5. Koordinasi antar sektor. 6. Pembahasan dan persetujuan. 7. Pengalokasian anggaran nasional. Implementasi rencana pembangunan perencanaan pembangunan di tingkat daerah. 1. Analisis kondisi lokal. 2. Partisipasi masyarakat. 3. Penetapan visi dan misi daerah. 4. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah. 5. Koordinasi antara lembaga. 6. Pengelolaan anggaran daerah. 7. Pembahasan dan persetujuan lokal. 8. Implementasi program dan proyek. 9. Monitoring dan evaluasi. 10. Pembaruan rencana. Perencanaan pembangunan melibatkan berbagai organ atau lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah, serta melibatkan sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. Berikut adalah beberapa organ lembaga yang umumnya terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tingkat pusat. Yang pertama adalah Kementerian Pembangunan atau Perencanaan Pembangunan. Yang kedua adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 3 adalah Keuangan dan Ekonomi. 4 adalah Lembaga Statistik Nasional. 5 adalah Kementerian Departemen Sektor-Sektor Pembangunan. 6 adalah Lembaga Riset dan Pengembangan. 7 Badan Koordinasi Pembangunan serta Internasional. Hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Kerjasama dan koordinasi di antara ketiga pihak ini memberikan kontribusi positif terdapat aktivitas dan keberlanjutan pembangunan. Berikut adalah beberapa aspek hubungan tersebut. Yang pertama adalah pemerintah dan swasta. Dalam pemerintah swasta terdapat beberapa poin penting. Poin pertama adalah kemitraan investasi. Pemerintah dapat berkolaborasi dengan sektor swasta dalam proyek-proyek pembangunan melalui skema Kementerian Investasi. Swasta dapat menyediakan modal sementara pemerintah menyediakan regulasi dan investasi. Poin kedua adalah lelang dan kontrak. Pemerintah seringkali melibatkan sektor swasta melalui lelang proyek dan kontrak. Proses ini meningkatkan transparansi dan kompetisi dalam pemilihan penyedia layanan atau kontraktor. Poin ketiga adalah konsultasi dan keterlibatan. Pemerintah dapat mengadakan konsultasi dengan perusahaan swasta untuk mendapatkan masukan dan mendengarkan kebutuhan bisnis.
Ini membantu memastikan bahwa rencana pembangunan mempertimbangkan perspektif swasta. Poin keempat adalah regulasi dan insentif. Pemerintah dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif melalui regulasi yang jelas dan insentif bagi sektor swasta yang berkontribusi pada pembangunan. Kedua adalah pemerintah dan masyarakat. Dalam pemerintah dan masyarakat terdapat beberapa poin penting juga. Yang pertama, partisipasi masyarakat pemerintah. Partisipasi masyarakat. Pemerintah dapat memastikan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik, forum partisipasi, dan mekanisme lainnya. Poin kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Pemerintah dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam pengambilan keputusan dan implementasi proyek-proyek pembangunan. Poin ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus berkomitmen untuk memberikan informasi yang transparan tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat kemudian dapat mengawasi dan memastikan akuntabilitas pemerintahan. Poin kelima adalah program sosial. Pemerintah dapat merancang dan mengimplementasikan program sosial yang mendukung kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sosial. Ketiga, swasta dan masyarakat. Dalam swasta dan masyarakat terdapat beberapa poin penting juga. Poin yang pertama adalah corporate social responsibility atau CRC. Perusahaan swasta dapat melibatkan diri dalam inisiatif CRC yang berfokus pada pembangunan masyarakat setempat. Ini dapat mencakup penyediaan layanan sosial, pelatihan keterampilan, dan proyek-proyek keberlanjutan. Poin kedua, keterlibatan komunitas. Perusahaan swasta dapat memastikan bahwa kegiatan mereka mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan langsung komunitas lokal. Ini dapat menciptakan hubungan positif dengan masyarakat. Poin ketiga, konsultasi dengan pemangku kepentingan. Swasta dapat melakukan konsultasi dengan masyarakat atau kelompok pemangku kepentingan untuk memahami dampak potensi dari proyek dan mengidentifikasi cara-cara untuk meminimalisirkan dampak negatif. Mainstreaming Sustainable Development Goals atau SDGs dalam pembangunan Indonesia melibatkan integritas tujuan-tujuan SDGs ke dalam kebijakan, program dan praktik pembangunan di berbagai tingkatan pemerintahan. Berikut adalah beberapa langkah dan pendapat yang dapat diambil untuk melakukan mainstreaming atau SDGs di Indonesia. Yang pertama, penyusunan rencana pembangunan berbasis SDGs, yaitu integritas tujuan dan indikator SDGs ke dalam rencana pembangunan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJM atau dokumen perencana strategi lainnya. Kedua, koordinasi antar lembaga. Memastikan koordinasi dan kolaborasi yang kuat antar lembaga pemerintah yang terlibat dalam perencanaan dan implementasi SDGs. Tiga, pembentukan satuan tugas khusus. Pembentuk satuan tugas atau komit khusus yang fokus pada implementasi SDGs untuk memastikan koordinasi yang efektif. 4. Penguatan kapasitas. Memberikan pelatihan dan pembangunan kapasitas pegawai pemerintah di semua tingkatan terkait SDGs, termasuk pemahaman tentang terkait antar tujuan. 5. Partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan implementasi SDGs melalui konsultasi publik dan dialog terbuka. 6. Pengukuran dan monitoring. Menetapkan indikator yang jelas untuk mengukur progres pencapaian SDGs dan menyediakan sistem monitoring yang efektif. 7. Pengintegrasian SDGs dalam anggaran. Menyesuaikan alokasi anggaran sumber daya keuangan untuk mendukung proyek-proyek dan program-program yang sesuai dengan tujuan SDGs. 8. Promosi inovasi dan teknologi. Mendorong inovasi dan penggunaan teknologi untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs
terutama dalam hal-hal efisien sumber daya dan pemecahan masalah pembangunan. Kesembilan, kemitraan dengan swasta. Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung proyek-proyek pembangunan yang sejalan dengan SDGs. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.